Halo Sarah, sahabat Suara, selamat datang di YouTube channelnya Suara and Tarot with Suara Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja. Untuk kamu yang baru datang dan baru bergabung, selamat datang, kenalkan aku Suara. Semoga channel ini bisa jadi channel kesukaan kamu. Jangan lupa di subscribe biar Suara bersemangat juga bikin konten untuk kamu. Oke, hari ini kita akan memulai pembacaannya. Hari ini Suara pengen baca yang manis-manis aja ya. Kita akan memulai pembacaan tentang kehadiran ya atau kedatangan seseorang yang sangat sayang kamu. Kehadiran seseorang yang sangat sayang kamu. Orang ini bisa aja yang lagi jalan sama kamu, bisa aja mantan kamu, bisa aja orang dari masa lalu kamu atau orang baru. Nanti kamu akan tahu dari ciri-ciri yang akan Sora sharingkan. Oke. Kedatangan atau kehadiran seseorang yang sangat sayang kamu. Ya, kehadiran seseorang yang sayang kamu. Oke. Kita lihat dulu ada energi apa di hari ini ya. Yang pertama ada energi dari cross. Ada energi hanya ketika engkau mau membuka hati, jalan terbentang dan jawaban akan ditemukan. Nah, kalau Sora lihat di sini, pertemuan kamu dengan orang ini adalah seseorang yang akan siap datang ke kamu ketika kamu sudah membuka hati. Artinya, buat kamu yang nonton ini, kalau kamu merasa kamu masih belum membuka hati kamu masih takut, kamu masih ragu, ya mau jalan gitu ya. Orang ini akan susah masuk ke dalam hidup kamu. Artinya, berikanlah orang ini kesempatan, bukalah jalan untuk dirimu sendiri. Ya, gimana cinta mau datang kalau kita nggak buka hati, kalau jalannya itu nggak kita buka. Ya, hapuslah apa yang sudah ada di masa lalu. Ya, dan bukalah hati kamu, bersihkanlah jalur tadi yang sudah pernah disakiti mungkin sama orang, udah pernah dikecewain. Buat punya jalan buat ada orang lain yang masuk ke sana ya. Namanya perasaan kita itu pasti namanya tiap orang beda-beda ya. Ada yang perasaannya mungkin masih sakit. Mungkin ada yang perasaannya masih kecewa, masih nggak stabil. Tapi kalau tidak pernah dibuka, tidak pernah akan ada yang bisa masuk. Ya, itu kata kunci yang pertama. Ya, buka hati supaya bisa ada orang lain yang masuk. Ya, yang berikutnya. Di bawah sadar, unconscious, kendalikan pikiran, semua hal dimulai dari pikiran. Segala hal yang terjadi di kehidupan bermula dari alam bawah sadar, pikiran apa yang dipikirkan itu yang terjadi. Ya. Jadi, ya, orang ini adalah orang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu ini akan hadir adalah orang yang di bawah sadar, alam sadar sudah kamu rekam. Ya. Jadi kalau di alam bawah sadar kamu ada pikiran kayak nanti aku kedatangan lagi orang yang nyakitin aku, orang yang ngelukain aku, yang ada ya orang itu yang datang gitu loh. Orang yang seperti itu. Tapi kalau di bawah alam sadar kamu sudah kayak, aku yakin orang yang akan datang ke dalam hidup aku adalah orang yang positif, orang yang baik, orang yang mau serius, orang yang cocok sama aku dan bla bla bla. Itu yang akan terjadi. Jadi di sini kartu Sora secara gamblang bilang bahwa berikan kesempatan, buka jalan untuk orang dan Sora bilangnya, terapi alam bawah sadar kamu untuk memikirkan segala sesuatu yang baik. Sehingga energi yang tertarik pun akan jadi energi yang baik. Sora belum buka dia siapa. Tapi dengan kamu punya di bawah alam sadar energi yang kamu lock sesuatu yang positif, itu akan datang ke kamu juga yang positif. Ya. Energi alam bawah sadar itu macam-macam. Ya, kamu bisa terapi dari omongan kamu bisa terapi dari tulisan kamu bisa terapi dari apa yang kamu ketik di kolom komentar ataupun di sosial media. Makanya Sora selalu ngomong, biasakan ngomong yang baik, biasakan ngetik yang baik, biasakan untuk nulis yang baik. Supaya feedbacknya baliknya juga bagus ke kamu gitu loh. Ya. Atau ini juga bisa menjadikan indikasi, di alam bawah sadar kamu akan tahu kok kapan orang ini sudah bisa datang dan hadir dalam hidup kamu. Ya. Pembelajaran. Ya. Setiap peristiwa meninggalkan jejak perjalanan, ada pelajaran di balik cerita tersimpan. Nah, setelah kamu sudah bisa melepaskan orang lain, kamu sudah dapat pembelajarannya di bawah alam sadar kamu, baru kamu akan bisa ketemu sama orang ini. Kalau Sora lihat, orang ini pun juga sama. Ya, karena energinya bisa vice versa. Bisa saja orang ini pun pingin membuka hatinya, pingin sudah belajar dari pembelajarannya, baru dia sekarang siap untuk
menerima, hadir untuk menyayangi seseorang. Ada pembelajaran. Jadi kalau kamu belum membuka hati dan belum dapat pembelajarannya, orang ini akan susah datang dalam hidup kamu. Ya. Intuisi kamu akan ngarahin kok. Intuisi kamu akan tahu, ya. Kayak kamu jangan sering meremehkan intuisi kamu sendiri, kayak itu cuma pikiran aku sendiri, itu cuma halu aku sendiri. Kalau kamu takut halu, kenapa nggak kamu catet? Kamu track back intuisi kamu bener atau enggak, ya. Paling gampang gitu. Jangan males dicatat kapan kamu tanggal kamu mendapat intuisi itu, tanggal kejadian nih kamu tuliskan. Jadi kamu tahu, intuisi kecil contoh ya. Nanti kayak hari ini bakal mau hujan deh. Nanti kalau ternyata di hari itu hujan, catat gitu loh. Oh bener nih intuisi aku ternyata hujan gitu loh. Tapi kamu akan tahu nanti. Kamu akan tahu bahwa orang ini akan hadir masuk dalam hidup kamu dan kamu akan tahu ini adalah orang yang Sora bilang nih gitu loh. Setiap kali Sora baca yang kayak gini, orang-orangnya pasti punya intuisi yang bagus. Ya. Dan ketika hidup kamu sudah lebih bisa berharmonisasi, ada proses. Ya, ada proses keseimbangan. Jadi, kadang apa yang kita mau bukan apa yang kita butuhkan. Semesta ini dan Tuhan akan memberikan kita apa yang kita butuh. Kalau misalnya kita sudah terang, kita akan diberikan gelap. Ibaratnya seperti itu. Ada balance. Kalau kamu orang yang bersemangat, mungkin kamu akan diberikan orang yang lebih tenang. Kalau kamu orang yang tenang, kamu dikasih orang yang lebih aktif misalnya. Ya, tapi di sini kalau Sora lihat ada energi dari harmonisasi. Artinya orang ini bisa saja orang yang menyeimbangkan kamu. Ada sisi keseimbangan di sana, ya. Tentang orang ini. Oke? Nah, sekarang mulai masuk ke ciri-ciri. Nah, ya, ciri-ciri ini sebenarnya cuma ciri-ciri alam aja karena ini ngomongin soal universe. Sora pingin baca ciri-cirinya dari alam. Kira-kira dapat apa? Ya. Sawah. Nah, ini mengindikasikan ya, bisa saja memang ya kamu suka sawah atau dia suka sawah ya, atau kalian berdua suka sama persawahan, atau bisa saja rumah dia dekat persawahan, rumah kamu dekat persawahan misalnya ya. Tapi di sini ngomongin tentang sawah. Ya, ngomongin tentang pemandangan sawah, atau bisa juga sawah itu biasanya dekat dengan pedesaan. Nah, bisa saja kamu berdiri dengan seseorang yang lebih suka suasana pedesaan. Ya, suasana yang tenang gitu ya. Atau memang kalian berasal dari desa yang sama misalnya ya. Di sini ada ombak. Nah, kamu mungkin saja kamu berdiling juga dengan orang yang suka pantai. Ya. Suka pantai, suka ombak, mungkin dia suka berenang di laut, atau kalian mungkin akan banyak menghabiskan waktu di laut ya, atau mungkin ketemuannya lagi pas main di pantai itu bisa. Ya. Dan satu lagi yang Sora lihat ada energi dari salju. Artinya ya, bisa saja kamu berdiling dengan seseorang yang kelihatannya kok dingin, orangnya cool gitu ya. Tapi ini bisa juga jadi seseorang yang kalau ada situasi yang panas dan emosi, bisa saja kamu berdiling dengan seseorang yang bisa mendinginkan suasana, menenangkan suasana, ya. Atau ya, kalau memang jodoh kamu orang luar, seorang nggak bilang semua ya. Kalau ada dari kalian yang berdiling dengan seseorang yang orang jauh gitu ya. Bisa saja orang ini adalah orang dari negara atau tempat yang ada saljunya. Itu juga bisa. Atau memang kamu suka salju atau dia suka salju. Ya. Ini bisa banyak macamnya. Ya. Salju putih dingin ya, atau mungkin memang kamu lebih suka suasana yang lebih dingin atau dia lebih suka cuaca yang dingin. Kira-kira seperti itu. Oke. Sora, ciri-cirinya dia siapa dong Sora? Oke, kita akan lihat siapa dia lebih lanjut lagi. Siapakah orang ini? Oke, yang pertama, stars. Nah, orang ini tuh orang yang positif, orangnya optimis ya. Banyak dari kamu yang kenalan sama orang ini melalui circle kamu juga, teman-teman kamu juga lah ya, teman main, masih networking juga. Nah, keywordnya untuk kamu yang nggak banyak keluar atau nggak banyak berkumpul atau nggak banyak bergaul, silakan bergaul, menjalin networking atau menjalin relasi dengan orang lain. Ya, kumpul-kumpul silakan. Ini juga bisa menandakan kamu bisa saja berkenalan sama orang ini melalui sosial media. Apalagi kalau dia jauh ya, kamu akan kenalan sama dia di sosmed gitu loh. Oke.
Ada beberapa dari mereka yang banyak bekerja berhubungan dengan networking, berhubungan dengan relasi dengan orang lain, atau bekerja berhubungan dengan IT, ya. Orangnya cukup punya banyak teman, ya. Lily, di sini kalau yang Sora lihat, orangnya itu ada yang bersikap itu dewasa, ya. Antara memang keibuan atau kebapaan, atau dia mirip dengan sosok ibu atau ayah kamu. Kalau Sora lihat di sini, ya. Ada sikap dia yang mungkin mirip dengan figur ibu atau ayah kamu, atau figur dari seorang ayah atau ibu yang kamu harapkan, ya. Kalau Sora lihat di sini, beberapa itu usianya lebih tua dari kamu atau memang berperilaku lebih tua dari kamu, ya. Orangnya ada beberapa yang cenderung kalem dan sedikit pendiam, ya. Dia banyak temennya tapi artinya orangnya juga kelihatan lah ya, orang yang punya banyak pengalaman di dalam hidupnya dia, ya. Yang berikutnya, Tri. Kalau Sora lihat, orangnya ini sangat mengutamakan keluarga, sangat family oriented, mengutamakan keluarga, dan orang ini juga sangat mengutamakan perkembangan secara spiritual. Jadi memang mungkin ada yang secara rohani itu dia spiritualisme gitu ya, atau dia memegang teguh keyakinan atau kepercayaan dia, agamanya dia rajin ibadah juga ada kalau Sora lihat, ya. Ini juga mengindikasikan bahwa dia orang yang punya nilai-nilai yang dia pegang, ya. Apa sih yang nilai yang dipegang sudah diajarkan sama keluarganya dia? Apa sih yang sudah dia pegang selama ini? Di sisi lain, ini bisa menandakan kamu sama orang ini ketika berkenalan, ya. Langsung merasa seperti ada ikatan di antara kalian secara spiritual, yang seperti kamu sudah tidak merasa asing sama orang ini. Meskipun nanti kamu awalnya kenal sama dia itu baru, kamu seperti kok kayaknya aku udah kenal lama ya sama orang ini, gitu loh. Seperti sudah tidak merasa asing, artinya kamu langsung merasa connect sama orang ini, gitu loh. Mungkin kalian punya visi misi yang sama, gitu loh ya. Apa yang dimauin sama, sama-sama sudah saling nyari seseorang yang serius. Orang ini akan hadir ke dalam hidup kamu segera setelah kamu sudah bisa membuka hati dan energi tidak bisa dibohongi. Ya, kalau Sora lihat di sini, orang ini dia yang proaktif deketin kamu. Kalau Sora lihat banyak di sini yang proaktif bergerak mendekati kamu. Banyak di sini yang Sora lihat cukup aktif di dalam hidupnya. Ya, mungkin dia harus banyak berperjalanan. Ada yang juga mungkin bekerja berhubungan dengan jasa, harus banyak nyetir atau berkendaraan di kendaraan mobilitasnya tinggi. Ya, kalau Sora lihat. Orang ini kalau dia dari jauh, dia akan berusaha untuk bisa nyamperin kamu kok, atau datangin kamu, ya. Atau ya kalau Sora lihat di sini, orang yang aktif. Ya. Kalau Sora lihat, ya, orang ini itu punya banyak keinginan, punya banyak kemauan, tapi di satu sisi orang ini juga punya banyak plan. Orang ini tidak mau stick cuma sama satu plan. Orang ini kayak punya pemikiran kayak kalau yang A nggak jalan kita jalanin yang B, B nggak jalan kita jalanin C, C nggak jalan kita jalanin D. Ya kalau yang Sora lihat, ya. Orang ini selalu memikirkan berbagai opsi di dalam hidupnya dia, gitu loh. Jadi dia nggak merasa bahwa hidup dia itu nggak kaku. Hidup dia itu kayak dia yakinin kalau satu jalan ketutup pasti masih ada jalan lain yang bisa terbuka. Ya, itu yang Sora lihat. Ya. Kita lihat gimana sih perjalanan kamu bersama dengan orang ini. Kira-kira seperti apa? Orang ini itu langsung merasa dia itu jatuh hati sama kamu. Dia langsung sama kamu tuh langsung ngerasa klik dan ada perasaan romantis di sana. Ya, kalau Sora lihat di sini, hati kalian itu seperti langsung ada romansa di sana. Jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang romantis juga, dan memang langsung ada perasaan di sana ketika kamu berdealing dengan dia, gitu loh. Ya, jadi orang yang memang sudah hatinya tuh sudah memang siap untuk relationship. Ya, nah orang ini itu akan banyak sekali memperhatikan kamu. Ya, dia banyak perhatiin kamu, banyak fokus sama kamu, banyak mengutamakan kamu. Dan memang bisa juga artinya orang ini ketika nanti dekat sama kamu, dia akan rajin stalking kamu, mantauin kamu lagi ngapain aja. Atau dia sering banget mandangin kamu, ya.
Dia sering banget mandangin kamu ya, atau kamu sering berpandangan sama dia, bahkan dari awal mungkin ketemu kayak nggak sengaja saling tatap-tatapan. Ini bisa mengindikasikan dia sangat suka mata kamu, atau kamu sangat suka matanya dia. Jadi di antara kalian ada yang punya mata yang mungkin spesial ya, mungkin entah matanya memang indah atau gimana gitu ya. Tapi ini juga banyak seorang melihat banyak di sini dari kalian ya. Kenapa kalian bisa dia ngerasa cocok ya? Karena dia merasa dia itu punya persepsi yang sama sama kamu ya. Dia merasa kayak kalian punya banyak pola pikir, punya banyak persamaan dalam pikiran ya. Itu yang dia ngerasa gitu loh. Kayaknya kita sudah satu tujuan gitu loh ya. Dia merasa menjalankan hubungan sama kamu itu banyak hal-hal manis yang terjadi. Ya, banyak hal-hal yang menyenangkan. Kalau Sora lihat di sini, di balik sikap dia yang mungkin kesannya dingin, diem gitu ya, tapi sebenarnya dia tuh sangat happy banyak menghabiskan waktu sama kamu. Dia enjoy banget sama kamu. Ya, enjoy dengan kamu yang apa adanya, akan banyak sekali waktu-waktu yang dihabiskan dan menyenangkan. Ada es krim. Ini juga bisa mengindikasikan kamu suka makan es krim atau dia suka makan es krim, atau kalian akan banyak makan es krim bareng-bareng. Gitu ya. Terus book. Nah, orang ini suka banyak perencanaan. Dan dia juga sangat senang sama orang yang smart. Nah, kenapa dia juga jadi sangat sayang sama kamu? Karena kalau Sora lihat di sini dia sangat suka kamu, bagaimana kamu jadi orang yang sangat teratur, punya keteraturan. Ya. Punya banyak sekali keteraturan dalam hidup kamu dan perencanaan. Dia juga melihat kamu sebagai sosok yang smart atau pintar. Ya, banyak pengetahuan. Artinya orang ini tuh senang sama kamu karena kamu pinter. Jadi dia langsung kayak sayang gitu sama kamu karena langsung ngerasa cocok, kamu punya banyak pengetahuan dan dia terpesona sama kepintaran kamu. Dan dia sangat suka sama memori-memori yang kalian jalankan sama-sama. Gitu ya. Tuh kan. Dia merasa dekat sama kamu, ada perasaan ketenangan, perasaan merasa tenang, nyaman gitu loh ya. Ini energi dari pantainya kuat banget nih. Bisa juga mungkin dari negara, dari kota-kota yang ada pantainya, atau kamu tinggal dekat pantai, dekat sawah ya. Ini kalau Sora lihat ya, dia merasa kamu tuh banyak membantu proses dia juga untuk keluar dari periode-periode yang menyedihkan di dalam hidupnya dia. Ya, saya Sora lihat. Kenapa sih dia jadi sayang kamu? Selain ada ikatannya. Dia merasa sama kamu ya benar-benar bisa tutup buku yang sudah lalu. Apa yang berakhir harus berakhir, sudah benar-benar bisa tutup. Dia merasa kayak kamu bisa membantu dia dari move on, keluar dari kekecewaan dia di masa lalu. Apa yang harus ditutupi, apa yang harus berakhir ya berakhir. Dan di sini kalau Sora lihat, kamu juga sama, sudah tidak lagi bahas-bahas masa lalu, sudah nggak ngomongin soal masa lalu lagi gitu loh, sudah nggak ada lagi hal-hal yang mungkin ditutup-tutupin tuh kan, sudah benar-benar kamu bisa membuat dia menutup mata, mengakhiri dengan orang sebelumnya ya. Mungkin sebelumnya dia juga sama, susah untuk move on, susah untuk buka hati. Kamu bisa menjadi seseorang yang bisa membuka hatinya dia gitu loh, yang selama ini udah lama tertutup gitu. Dan dia kalau Sora di sini dia sangat suka sikap kamu yang lemah lembut juga. Dan dia merasa dari awal banyak sekali hal-hal kecil-kecil yang kalian cocok. Kalian langsung kayak klik. Ya, itu yang membuat dia tuh jadi kayak langsung apa ya sama kamu ya. Suka, sayang gitu loh. Karena merasa kamu juga orang yang ada value-nya. Ya, kamu berarti buat dia dengan pengetahuan kamu banyak tahu, kamu memberikan dia kenyamanan dan banyak memori indah terjadi. Dia juga sangat suka sama sikap kamu yang tegas dan teguh. Kamu sangat mandiri. Kemandirian kamu, keteguhan kamu, kekuatan kamu membuat dia merasa terinspirasi, gitu loh. Kamu tuh bisa kuat. Jadi di sini ada sisi dia mengidolakan kamu sama sikap kamu yang mandiri dan kuat ya. Gitu loh. Karena dia tahu kamu kuat dan akan bertahan terus gitu. Ini yang membuat dia kayak ngerasa, dan beberapa dari antara kalian punya postur agak tinggi ya, tinggi atau kurus, atau mungkin ada yang punya kaki agak jenjang ya, atau leher yang jenjang, apapun yang jenjang-jenjang gitu ya, dia suka ya. Buku lagi itu kan, dia merasa sama kamu itu banyak hal yang bisa direncanakan soal masa depan. Artinya orang ini merasa kayak
Jelas nih sama kamu. Kamu tuh udah nggak belak-belok babi bu bebo karena segala sesuatu udah jelas. Gitu loh. Ya. Dia merasa banyak mendapat support dari kamu, pertolongan dari kamu, support dari kamu. Gitu loh. Dan di dalam hatinya dia merasa kayak ada satu keyakinan kamu tuh the one yang dia cari. Kan dapat support, dapat pertolongan gitu loh. Dapat apa namanya? Dia sudah merasakan kayak inilah orang yang bisa membantu aku. Ya. Dalam segi keuangan kalian pun juga punya posisi yang sama ya. Cara berpikir kalian dalam soal keuangan dari banyak faktor dan fakta di lapangan. Nomor satu alasan orang berpisah itu biasanya top 3 adalah masalah keuangan, masalah orang ketiga, dan KDRT. Itu yang terjadi di kenyataan, di data, di lapangan. Kamu boleh Google. Ya. Dan jadi dari top 3 masalah yang ada, dia sudah merasa kayak untuk masalah keuangan, dia ngerasa kita punya value yang sama. Ya. Itu kan. Kalau ada masalah keuangan, kita bisa lewatin sama-sama. Karena punya cara pandang yang sama. Jadi kamu bukan cuman yang mau, oh ya udah deh dia aja yang biayain aku, enggak. Kamu juga akan effort dalam mengatur keuangan. Ya. Dia lihat kamu seorang pekerja keras, ya. Ini juga menandakan ada yang pekerja kantoran di sini. Entah kamu yang pekerja kantoran atau dia pekerja kantoran. Ya. Dan dia semakin tidak sabar untuk punya banyak sekali memori sama kamu. Dia berharap ada kesempatan baik untuk kalian bisa sama-sama. Orang ini berharap loh punya kesempatan sama kamu. Yang dia rencanakan sama kamu sesuatu yang baik kalau seorang ya. Kita akan lihat. Apa kata cinta romantisnya? Kan harus ada kata cintanya kalau di Sahara ini ya. Sebentar aku ya ini closing dulu. Oke. Yang pertama, aku ingin bersama dengan kamu di kehidupan kita yang berikutnya untuk selamanya. Artinya orang ini pengen serius sama kamu ya. Memang sudah pingin jangka panjang lah sama kamu. Cinta kamu tuh sangat menenangkan aku. Dan aku sangat nyaman berada di dekat kamu. Ya. Kayak dia tuh kecanduan gitu loh. Sama rasa sayang kamu. Kamu membuat aku merasa spesial. Orang yang paling spesial di dunia ini. Aku tidak pernah merasakan sebelumnya seperti ini di dalam hidup aku. Jadi memang dia merasa ikatan yang kuat ya. Yang gak biasa. Yang tadi kan Sora udah bilang, dia kok ngerasa seperti kok belum pernah aku seperti ini sebelumnya. Dan tuh kan, dari awal aku ketemu kamu, aku sudah merasakan ada ikatan, tarikan dari kamu ke arah aku. Yang tadi Sora udah bilang, dari awal dia merasa adanya koneksi secara spiritual. Dan aku sangat dekat, aku sangat bahagia kalau kamu ada dalam pelukan aku. Ya. Jadi kalau yang Sora lihat, ya orang ini menginginkan ada rencana ya. Pelan-pelan sama kamu ada masa depan. Sabar, semua dijalankan. Tapi kalau Sora lihat, dia menginginkan masa depan hubungan. Tuh kan, dia pingin jangka panjang hubungannya. Ya, dia pingin jangka panjang hubungan sama kamu. Ini buat hubungan jangka panjang yang Sora lihat di sini. Ya, dia nggak mau ada keraguan-raguan. Ya, jadi dia mau gini loh. Jangka panjang itu harus dipikirkan ya. Jadi jangan sampai hubungan ini akan berakhir ada badai menghadang karena ada keraguan. Jadi kalau Sora lihat, orang ini pingin kamu juga yakin sama dia. Ya. Karena kan di depan masih akan ada masalah yang mungkin akan datang ya, namanya relationship gitu loh. Cuman kalau Sora lihat di sini, dia pingin tahu kamu, dia pingin kamu juga siap gitu loh. Artinya jangan sampai ragu lagi untuk jangka panjang, takutnya udah jalan. Kalau Sora lihat ini sebelumnya ada beberapa yang udah jalan lama tapi totonya tiba-tiba di ujungnya pasangan dia berubah pikiran gitu loh, tiba-tiba ragu gitu. Nah itu dia Sora lihat, dia nggak mau itu terulang lagi. Jadi memang dia tujuannya untuk jangka panjang ya, itu yang Sora lihat. Jadi proses dia akan mencoba yang terbaik ya, berkembang sama kamu. Jadi mungkin kalau udah mulai ngomongin perencanaan, pelan-pelan akan mulai datang ke kamu. Kalau kamu tanya Kak Sora kapan, tergantung kamu yang menentukan kapan kamu mau membuka hati ya, kapan kamu intuisi kamu akan tahu kapan itu akan terjadi.
Oke, kita akan lihat astrologinya ya. Astrologi, oke, pakai saham aja. Gemini, ini apa ya? Gemini, Taurus, Aquarius. Aquarius lagi, Pisces, Gemini, satu lagi ya. Bisa dicek Sun, Moon, Rising, Venus-nya ada Sagittarius. Oke, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba untuk alfabetnya. Sebentar ya. Peralatan tempurnya kita banyak. Kita pakai alfabetnya ini. Ada E, B, X, M. Ada E, Z. Ada I, P. Ada R-nya 2. Ada G, ada D, dan ada T. Kalau bingung tinggal di pause aja ya, di zoom, oke? Ada W, ada R lagi, ada N. Ya ampun nih R, kenceng banget energinya. Bisa nama kota, nama tempat, nama orang, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Sora doakan itu apapun kamu segera ketemu ya sama yang sayang kamu kalau kamu belum ketemu sekarang. Yang terbaik yang Sora doakan untuk kamu, ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau kamu mau personal reading sama Sora, silakan @sora_tarot di Instagramnya Sora. Dan untuk donasi di kolom deskripsi cukup 10.000 aja ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara. Ambil yang baik ya. Yuk kita jadi orang yang positif. Untuk kamu yang belum move on, semoga segera move on dan ketemu yang terbaik. Sampai kita ketemu. I see you until tomorrow. Bye-bye.